Amar ma'ruf nahi munkar. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa in lam yastati' fa bilisanihi fa in lam yastati' fa biqalbihi wa dhalik adhaful iman. Dari Abu Sa'id Al-Khudri, ia berkata, aku mendengar Rasulullah bersabda, barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, maka hendaklah ia merubahnya dengan tangannya. Jika tidak mampu, maka dengan lisannya. Jika dia tidak mampu, maka dengan hatinya. Itulah selemah-lemahnya iman. Hadis riwayat Muslim. Allah berfirman, dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyuruh kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Mereka adalah orang-orang yang beruntung. Ali Imran 104. Dalam ayat lain disebutkan, kamu adalah umat yang terbaik, dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Ali Imran 110. Ucapan Nabi, maka hendaklah ia merubahnya, adalah perintah yang bersifat wajib menurut kesepakatan umat. Ini juga termasuk nasihat yang merupakan pondasi agama. Agama adalah nasihat, amar ma'ruf dan dari nahi mungkar, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Hukumnya fardu kifayah. Jika ada sebahagian kaum muslimin yang melaksanakannya, maka gugurlah kewajiban ini dari yang lainnya. Namun jika semuanya meninggalkan tanpa udzur dan tanpa adanya ketakutan, maka berdosalah setiap orang yang mempunyai kemungkinan untuk melakukannya. Amar ma'ruf nahi mungkar tidak hanya kewajiban para penguasa, tapi bisa kewajiban pribadi-pribadi kaum muslimin. Kemudian dari itu, hendaknya orang yang melaksanakan amar ma'ruf dan nahi mungkar adalah orang yang mengerti tentang apa yang diperintahkan dan dicegah sesuai dengan situasi dan kondisinya. Jika mengenai kewajiban yang sudah jelas atau tentang larangan yang sudah dikenal seperti perintah salat atau larangan berzina dan sejenisnya, maka setiap muslim mengetahuinya. Adapun mengenai detailnya, baik berupa ucapan, perbuatan maupun hal-hal yang merupakan perkara ijtihad, maka orang awam tidak termasuk kategori ini. Mereka orang awam tidak mengindahkannya, karena ini merupakan tugas para ulama. Mereka yang dapat mengingkari apa yang disepakati tentang hal-hal yang mengandung khilaf, perbedaan pendapat, maka tidak boleh diingkari. Dalam hal seperti itu, jika dinasihatkan untuk keluar dari khilaf, tentu lebih baik dan tentu saja harus dilakukan dengan halus. Kemudian dari itu, bagi yang menjalankan amar ma'ruf nahi mungkar, hendaknya bersikap lembut agar lebih bisa diterima. Akan lebih baik jika dilakukan oleh orang yang pandai memperbaiki kondisi dan memiliki keutamaan. Ketahuilah bahwa perkara ini sangat agung. Rasulullah telah menggambarkan tentang pentingnya amar ma'ruf nahi mungkar yang beliau umpamakan dengan para penumpang perahu. Beliau bersabda, masalul qa'imina 'alal hududillah wal waqi'ina fiha kamasali qaumis tahamu 'ala safinatin fa asaba ba'duhum a'laha wa ba'duhum asfalaha فكان الذي في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم فقالوا لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذي من فوقنا فإن يتركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا وإن أخذوا على أيديهم najau wa najau jami'an. Perumpamaan orang yang melanggar batas-batas Allah
dan terjerumus di dalamnya adalah laksana suatu kaum yang tengah mengendarai sebuah perahu. Mereka sebagian berada di atas dan sebahagian lagi berada di bawah. Jika orang-orang yang di bawah membutuhkan air minum, maka mereka akan melewati orang-orang yang di atasnya dan berkata, seandainya kami membocorkan sedikit pada tempat kami, tentu kami tidak perlu mengganggu orang-orang yang di atas kami. Jika orang-orang yang di atas membiarkan mereka dan enggan mengingatkan, maka mereka semua akan binasa. Tapi jika mereka membantu, maka semuanya akan selamat. Segi lainnya, jika telah banyak keburukan, maka azab akan menimpa yang jahat dan yang saleh. Oleh karena itu, jika orang zalim tidak dituntun, maka sangat mungkin Allah akan menimpakan azab kepada mereka semua. Allah berfirman, maka hendaklah orang-orang yang menyalahi perintahnya takut akan ditimpa cobaan atau ditimpa azab yang pedih. An-Nur 63. Dalam hadis disebutkan, wallazi nafsi biadihi la ta'murunna bil ma'ruf wa la tanhauna 'anil munkar wa la yushikunna Allah ay yab'asa 'alaikum 'iqaban minhu summa tad'unahu fala yustajabu lakum. Demi zat yang jiwanya berada di tangannya, hendaklah kalian menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Jika tidak, maka sangat mungkin Allah menurunkan azab kepada kalian. Kemudian kalian memohon kepadanya, namun tidak dikabulkan. Tentang sifat dan tingkatan mencegah kemungkaran, Nabi menjelaskan dalam hadis di atas. Yang pertama, maka hendaklah ia merubahnya dengan tangannya. Jika tidak mampu, maka dengan lisannya. Jika tidak mampu, maka dengan hatinya. Ucapan beliau, maka dengan hatinya, artinya adalah membenci dengan hatinya, bukan menghilangkan dan merubah kemungkaran dengan hati, karena itulah yang mampu dilakukan dengan hati. Kemudian ucapan beliau, dan itulah selemah-lemahnya iman, artinya wallahu alam, hasil paling sedikit. Orang yang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, jika diperkirakan merubah dengan tangan akan menimbulkan kemungkaran yang lebih besar, maka hendaklah ia menahan tangannya, dan cukuplah dengan lisan, nasihat, dan mengunggah rasa takut. Jika ucapannya dikhawatirkan menimbulkan kemungkaran juga atau yang lebih parah, maka cukup membencinya dengan hati. Inilah yang bisa dilakukan. Allah Ta'ala berfirman, hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu, tiadalah orang yang sesat itu akan memberi mudarat kepadamu apabila kamu telah mendapat petunjuk. Al-Ma'idah 105. Abu Umayyah Asy-Sya'bani berkata, aku pernah menanyakan ayat ini kepada Abu Sa'labah Al-Qushni. Ia berkata, demi Allah, aku telah menanyakannya kepada orang alim. Ia berkata, aku pernah menanyakannya kepada Rasulullah. Beliau bersabda, balik tamiru bil ma'ruf wa tanahau 'anil munkar hatta idza ra'aita syuhan muta'an wa hawan muttaba'an wa dunya mu'saratan wa i'jaba kulli dhi ra'yin bi ra'yihi fa 'alaika bi khassah nafsika wa da'il awama fa inna min waraikum ayyamas sabru fihinna mislul qabdi 'alal jamri lil 'amili fihinna mislul ajri 50 rajulan ya'maluna misla 'amalikum. Hendaklah kalian saling menyuruh kepada yang ma'ruf dan saling mencegah dari kemungkaran, sehingga jika engkau melihat kedengkian dipelihara, hawa nafsu diperturutkan, keduniaan sangat berperan, dan ketakjuban pemilik ide terhadap idenya sendiri, maka hendaklah engkau konsentrasi terhadap dirimu dan tinggalkan orang lain, karena sesungguhnya di belakang kalian adalah hari-hari di mana kesabaran pada hari-hari tersebut laksana menggenggam bara api.
Orang yang beramal baik pada hari itu akan mendapatkan pahala 50 orang yang melakukan hal yang sama.